ChatGPT mengoptimalkan model bahasa untuk dialog. ChatGPT yang berinteraksi dengan cara percakapan. Format dialog memungkinkan ChatGPT untuk menjawab pertanyaan tindak lanjut, mengakui kesalahannya, menantang premis yang salah, dan menolak permintaan yang tidak pantas. ChatGPT adalah model saudara dari InstructGPT, yang dilatih untuk mengikuti instruksi secara cepat dan memberikan respons mendetail. Metode model ini menggunakan Reinforcement Learning from Human Feedback, RLHF, menggunakan metode yang sama seperti InstructGPT, tetapi dengan sedikit perbedaan dalam penyiapan pengumpulan data. Kami melatih model awal menggunakan penyetelan halus yang diawasi, pelatih AI manusia menyediakan percakapan di mana mereka bermain di kedua sisi, pengguna dan asisten AI. Kami memberi pelatih akses ke saran yang ditulis model untuk membantu mereka menyusun respons. Membuat model hadiah untuk pembelajaran penguatan, perlu mengumpulkan data perbandingan, yang terdiri dari 2 atau lebih respons model yang diberi peringkat berdasarkan kualitas. Untuk mengumpulkan data ini, percakapan antara pelatih AI dengan chatbot diperlukan. Dengan memilih pesan yang ditulis oleh model secara acak, mengambil sampel beberapa penyelesaian alternatif, dan pelatih AI memeringkatnya. Dengan menggunakan model hadiah ini, menyempurnakan model menggunakan pengoptimalan kebijakan proksimal, dengan melakukan beberapa iterasi dari proses ini. ChatGPT disempurnakan dari model dalam seri GPT 3,5, yang menyelesaikan pelatihannya pada awal tahun 2022. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang seri 3,5 di sini. ChatGPT dan GPT 3,5 dilatih pada infrastruktur superkomputer Azure AI. Keterbatasan. ChatGPT terkadang menulis jawaban yang terdengar masuk akal tetapi salah, atau tidak masuk akal. Memperbaiki masalah ini menantang, karena, 1. Selama pelatihan RL, saat ini tidak ada sumber kebenaran. 2. Melatih model untuk lebih berhati-hati menyebabkan model menolak pertanyaan yang dapat dijawab dengan benar. Dan, 3. Pelatihan yang diawasi menyesatkan model karena jawaban yang ideal bergantung pada apa yang diketahui model, bukan apa yang diketahui oleh peraga manusia. ChatGPT PK terhadap tuyak ke frase input, atau mencoba prompt yang sama beberapa kali. Misalnya, diberikan satu ungkapan pertanyaan, model dapat mengklaim tidak tahu jawabannya, tetapi diberi sedikit pengulangan, dapat menjawab dengan benar. Modelnya sering terlalu bertele-tele dan menggunakan frasa tertentu secara berlebihan, seperti menyatakan kembali bahwa itu adalah model bahasa yang dilatih oleh OpenAI. Masalah ini muncul dari bias dalam data pelatihan, pelatih lebih suka jawaban yang lebih panjang yang terlihat lebih komprehensif, dan masalah pengoptimalan yang berlebihan. Idealnya, model akan mengajukan pertanyaan klarifikasi saat pengguna memberikan query yang ambigu. Sebaliknya, model saat ini biasanya menebak apa yang diinginkan pengguna. Meskipun telah berupaya agar model tersebut menolak permintaan yang tidak pantas, terkadang model tersebut menanggapi instruksi yang berbahaya atau menunjukkan perilaku bias. Menggunakan API moderasi untuk memperingatkan atau memblokir jenis konten tidak aman tertentu, tetapi berharap konten tersebut memiliki beberapa negatif dan positif palsu untuk saat ini. Mengumpulkan umpan balik pengguna untuk membantu pekerjaan kami yang berkelanjutan untuk meningkatkan sistem ini. Penelitian ChatGPT hari ini adalah langkah terbaru dalam penerapan iteratif OpenAI untuk sistem AI yang semakin aman dan berguna. Banyak pelajaran dari penerapan model sebelumnya seperti GPT-3 dan Codec telah menginformasikan mitigasi keselamatan yang diterapkan untuk rilis ini, termasuk pengurangan substansial dalam keluaran yang berbahaya dan tidak benar yang dicapai dengan menggunakan pembelajaran penguatan dari umpan balik manusia, RLHF. Masih banyak keterbatasan seperti yang dibahas di atas dan berencana untuk melakukan pembaruan model secara rutin untuk menyempurnakan area tersebut.
Dengan menyediakan antarmuka yang dapat diakses ke ChatGPT untuk mendapatkan umpan balik pengguna yang berharga tentang masalah yang belum diketahui. Pengguna didorong untuk memberikan masukan tentang keluaran model yang bermasalah melalui UI, serta tentang positif, negatif palsu dari filter konten eksternal yang juga merupakan bagian dari antarmuka. Kami sangat tertarik dengan umpan balik mengenai keluaran berbahaya yang dapat terjadi di dunia nyata, kondisi non-permusuhan, serta umpan balik yang membantu kami mengungkap dan memahami risiko baru dan kemungkinan mitigasi. Terima kasih sudah menyimak video kami ini, dan nantikan video kami selanjutnya.